Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najwa Karpet dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam konten video Najwa Karpet Malang. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya beliau yang kita jadikan uswah hasanah, suri tauladan yang baik, sehingga kita diharapkan selamat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview produk-produk yang kami jual di toko kami. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa karpet itu memang jenisnya banyak sekali. Ada karpet untuk masjid, untuk gedung, kantor, dan rumah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba secara khusus mereview karpet untuk masjid. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya karpet masjid pun juga pilihannya banyak sekali. Yang pertama adalah jenis roll. Yang jenis roll ini ada yang berasal dari produk lokal, juga ada yang berasal dari produk Turki. Yang kedua adalah jenis custom. Artinya custom itu adalah karpet yang bisa kita pesan motifnya, warnanya, modelnya, ukurannya. Ini juga ada dua, ada yang printing, ada yang Axmister. Cuma kalau yang printing dan Axmister itu adalah kita kadang terkendala oleh minimum order, karena kita harus pesan minimal adalah 200 meter persegi. Nah, custom yang selanjutnya adalah custom handmade. Untuk yang handmade ini memang tidak terbatas oleh minimum order, 1 meter pun juga kita bisa layani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview karpet jenis custom handmade. Kita punya pengalaman pasang di studio Soneta Record di Depok. Itu studionya miliknya Bapak Haji Roma Irama, dan sudah banyak masjid, mungkin puluhan masjid di area Jawa Timur yang sudah kita pasang. Custom handmade ya, artinya custom itu adalah modifikasi sendiri. Jadi di karpet ini itu kita bisa pesan sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kala ada masjid itu ukurannya adalah ganjil, umpamanya 5,5 atau mungkin 7,5. Itu kalau kita bikin karpet roll itu pasti akan nanti ketemu potongan gitu. Tapi kalau custom itu bisa kita bikin pas. Kita punya pengalaman, kita pasang di masjid Darus Sholihin di Batu itu. Masjid itu luasannya kurang lebih sekitar 100 meter persegi. Karena mereka pesan karpet jenis custom itu seluas 100 meter persegi, itu karpetnya utuh. Itu adalah salah satu kelebihan dari karpet custom handmade. Kalau untuk roll itu kadang-kadang kan terbatas. Lebarnya kalau nggak 105, 1,2, ada juga satu merek itu cuma lebarnya 115. Nah, kalau custom itu tidak seperti itu. Jadi bisa kita bikinkan sesuai dengan keinginan kita. Warna bisa merah, bisa hijau, bisa abu-abu, apapun warnanya itu bisa kita kondisikan. Handmade artinya adalah memang buatan tangan. Jadi pembuatan karpet ini memang menggunakan tangan. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabat semua di zaman dulu ada istilah kerjaan tangan ristik gitu ya. Jadi benang dimasukkan ke kain kan vas. Nah, mungkin kurang lebih pembuatannya seperti itu. Nah, bahan dari karpet custom ini memang bisa dikatakan istimewa ya. Bahannya adalah dari wool sintetis, atau biasanya orang-orang ahli benang itu menyebutnya adalah akrilik. Untuk ketebalan untuk karpet customnya ada 4 pilihan. Ada yang 10 mili, ada yang 12 mili, ada yang 14 mili, ada yang 16 mili. Lalu harga memang bisa dikatakan harga memang agak mahal ya. Harganya memang tidak seperti karpet jenis roll yang dihitung per meter lari. Kalau untuk karpet custom itu dihitung per meter persegi. Kisaran harga ya antara 500-600 lah, kisarannya itu. Untuk tahapan pemesanannya, yang pertama adalah kita ukur dulu ruangannya atau mungkin masjidnya. Lalu kita desainkan dulu, nanti kita musyawarahkan dulu dengan takmir mau desain yang seperti apa. Kita juga punya beberapa pilihan desain yang bisa kita rekomendasikan. Tapi seandainya takmir menginginkan
desain sendiri, monggo, nanti bisa kita bikinkan insya Allah. Setelah desain oke, nanti kita bikin sampel ya. Sampelnya ukuran 50 x 50 biasanya. Setelah itu proses pembuatan sampel kurang lebih memakan waktu 1 minggu. Bila sudah oke, maka proses produksi akan kita laksanakan. Lamanya produksi itu kurang lebih selama 40 hari. Baru setelah itu barang kita datangkan di lokasi dan siap kita pasang. Untuk karpet custom itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama itu kita bisa memodifikasi sendiri desainnya itu seperti apa. Kita akan bisa menentukan warna, motif, atau tebalnya itu bisa kita inginkan. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua adalah tanpa obras. Jadi karpet itu meskipun potongannya antar soft, itu kalau sudah terpasang semua itu akan nampak seperti tidak ada sambungan. Itu adalah salah satu kelebihan dari karpet custom handmade. Oh iya, juga ada yang lupa saya, adalah bahan ya, bahannya ini masuk bahan yang terhitung mahal. Akrilik itu kalau di jenis karpet roll di pasaran itu kok kayaknya masih jarang, itu sepengetahuan saya. Tapi kalau di luar negeri ya, umumnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu karpet di sana rata-rata bahannya itu sudah akrilik wool sintetis. Nah, untuk karpet yang jenis ini itu bahannya adalah akrilik atau wool sintetis. Selanjutnya adalah kekurangan. Ya, kekurangannya itu proses pembuatannya. Jadi kita memang perlu waktu untuk bisa memproses karpet ini jadi. Memang karena di proses menggunakan tangan. Estimasi waktunya itu kurang lebih adalah 40 hari dari fitnya desain sampai datang ke lokasi. Lalu kelemahannya bisa jadi, kelemahan yang kedua itu adalah di 3 bulan awal pemasangan itu biasanya akan muncul claving atau bulu-bulu halus. Tapi sebenarnya ini adalah wajar ya, karena bahannya akrilik itu pasti akan muncul muncul claving yang seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu tidak akan berlangsung seterusnya, kurang lebih 3 bulan. Kalau tiap hari itu divakum, maka dengan sendirinya claving itu akan hilang. Itu salah satu atau kekurangan dari karpet custom handmade. Nah, itulah para sahabat semua sedikit review yang kami sampaikan terkait dengan apa itu karpet custom handmade. Dan apabila para sahabat Najwa Karpet dimanapun Anda berada kurang jelas, bisa menghubungi kami di kontak kami 081 334 733 462. Kami siap akan membantu apa yang sahabat butuhkan. Dan juga apabila ingin menyaksikan beberapa pasangan kami di beberapa tempat, bisa link di sini. Dan jangan lupa di akhir video subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.